Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu satu nikmat sehat. Ketika sehat itu luar biasa, apapun kita makan. Tapi kalau sudah sakit Allah tegur, kata dokter jangan makan ini ya Pak. Siap dok. Jangan makan yang ini ya Pak. Siap. Ketika itu sudah menjadi peringatan. Sehat barulah menjadi perhatian kita semua. Yang kedua al-faragh. Ini untuk para kaula muda. Jangan menunggu hingga tua kita baru memanfaatkan waktu-waktu luang kita. Dan ini menjadi PR berat di generasi muda yang saat ini kami alami. Luar biasa bahwa anak-anak kita, kalau memang tidak kita arahkan ke jalan yang benar, maka waktu kosongnya akan habis kepada hal yang sia-sia. Maka cukuplah firman Allah Ta'ala sebagai pengingat kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya bahwa kita diharapkan untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur terus. Sehingganya kita berharap Allah akan tambah nikmat kita. Bukan sebaliknya, azab Allah akan datang kepada kita yang kufur terhadap nikmatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara hari ini Allah sedang uji umat Islam. Allah sedang uji keimanan kita. Allah sedang uji wala wal bara kita. Kemana kita berpihak? Kemana loyalitas kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kurang lebih sudah 33 hari saudara-saudara kita di Palestina Allah berikan ujian yang sangat berat. Kondisi umat yang saat ini berbolak-balik berguncang Allah berikan. Ini merupakan teguran serta dinamika sunatullah yang telah Allah tetapkan kepada kehidupan kita. Maka kembali ke konsep syukur tadi. Allah berikan kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki itu di Indonesia kita. Akan tetapi hingga saat ini Allah berikan kemudahan kita. Qaul ulama, ibadatu lillahi huwa haqiqatul hurriyah. Bahwasanya ibadah kepada Allah, kita mudah beribadah kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya tidak ada yang menghalangi kita untuk sholat. Rasanya tidak ada masjid yang tertutup ketika kita waktu sholat. Sehingga hal itu perlu kita syukuri. Nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka fenomena yang terjadi, baik itu bencana kemanusiaan, bencana tentang apapun itu, yang akan menjadikan kita faham, yang akan menjadikan kita bisa membaca keadaan adalah ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Maka tadi di awal, man salaka thariqan, betul, rasanya kalau kita tanpa ilmu sulit rasanya untuk menempuh jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, senantiasa pengingat kepada diri kami pribadi bahwasana innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya perbuatan kita ini didasari oleh niat. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah semuanya catat kita sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para asatid, para alim ulama dan tokoh masyarakat, serta anak-anakku sekalian yang Allah muliakan. Konsepnya satu, posisi yang disampaikan oleh hadis dan sabda Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa idza lam tastati fa bilisani, fa idza lam tastati fabiqalbihi wa huwa ad'aful iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Siapa yang bisa merubah dengan tangannya, Bapak Ibu? Gak mungkin kita memanggul senjata kita langsung berangkat.
Tapi satu yang sudah kita rasakan kenikmatan di Indonesia, bahwa para pemimpin kita juga memberikan perhatian besar. Kementerian Agama seperti contoh, ketika satu pejabat, satu pemimpin umarok kita memberikan statement yang mana condongnya wala wal barok kita kepadanya, insya Allah umat akan mengikuti. Itulah pentingnya ulama wal umarok bergandeng. Kami mengetahui sedikit di bagian tempat istri kami berada di Kuningan. Luar biasa terenyuhnya hati kami bahwasanya KNRP Palestina yang ada di Kuningan berhasil mengumpulkan hanya di masyarakat sekitar saja satu desa 1,5 miliar dan juga 500 gram keping emas, dan itu didonasikan untuk Palestina. Subhanallah, ini luar biasa. Ini ada rasa kebersamaan, keinginan untuk melawan. Bahkan quotes-nya banyak nih anak-anak muda yang suka bermedsos ria. Cukuplah menjadi manusia untuk melihat kejadian di Palestina. Bukan menjadi muslim, tetapi menjadi seorang manusia. Karena memang tidak mungkin kita melihat 3.000 para syuhada dari anak-anak kita, Bapak Ibu. 4.000 dari ummahat kita, para ibunda-ibunda kita. Maka yang poin pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, siapa yang paling kuat dengan tangannya yang bisa merubah? Para pemimpin kita. PBB sudah memberikan posisi-posisi yang strategis untuk melancarkan supaya genjatan dan senjata dan lain sebagainya. Maka ini sekali lagi cobaan untuk orang Islam ataupun orang mukmin, di mana kita melihat ada saudara-saudara kita yang memberikan perjuangan lebih untuk memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika tidak bisa maka dengan lisannya. Nah, lisan di sini kita menempa, kita memberikan posisinya penguatan dari diri kita sesama untuk senantiasa bahwasanya itu merupakan hal yang tak baik. Bahwasanya itu merupakan pelanggaran yang berat, bahwasanya itu adalah pelanggaran kemanusiaan dan lain sebagainya. Ini merupakan lisan kita yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Semoga ini juga menjadi hujah kami bahwa kami bersama saudara-saudara kami di Palestina nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, nah ini yang dapat kita lakukan. Tapi mudah-mudahan tidak hanya sebatas ini. Wa huwa ad'aful iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabi qalbi. Ketika sudah berada di qalb, kita melihat sebuah kemungkaran, kita melihat sebuah pelanggaran, tapi kita tidak mampu berubah dengan kata, berubah dengan tangan kita, maka kita mengutuk, maka kita tidak membenarkan hal itu terjadi. Maka yang kedua, cukuplah menjadi pengingat kita, doa usilahul muslim. Doa itu merupakan senjata orang Islam. Mudah-mudahan di pagi ini kita memperbanyak doa kita kepada saudara-saudara kita di sana. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan di sana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingganya tadi ada beberapa ayat yang mengingatkan bahwa kita kenal dengan kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu banyak penggemarnya. Ketika didengarkan nama Khalid bin Walid, saya ingin menjadi sepertinya. Akan tetapi memang kita jauh rasanya untuk menempuh apa yang dilakukan Khalid bin Walid.